Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Fauzan Ali Rasyid MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuh hati proses dakwah digital yang dilakukan Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga membawa berkah dan membawa kemaslahatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan fi suratin ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj senantiasa dilaksanakan oleh orang-orang Islam seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Sa'ad kemarin dengan berbahasa Arab. Namun kesimpulannya memang kemarin sudah disampaikan, hanya saja pada kesempatan ini masih tetap membahas tentang Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, di luar nalar kemampuan manusia, sehingga ayatnya diawali dengan kalimat subhana. Subhana itu diartikan dengan bahasa Indonesia adalah maha suci. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, kalimat subhana ini merupakan maf'ul mutlak dari kalimat yang mahdhuf, asalnya usabbihu subhana. Jadi subhana itu adalah maf'ul mutlak, benar-benar tujuannya adalah munazzah, Allah suci terhadap an qawaninil bashar. Allah terlepas dari perundang-undangan atau aturan-aturan kemanusiaan. Kalau misalnya manusia ingin dia kenyang pasti harus makan. Ketika dia ngantuk harus tidur. Nah, itulah perundang-undangan manusia, ya, aturan manusia. Maka Allah itu terlepas daripada itu, munazzah an qawaninil bashar, terlepas daripada peraturan-peraturan yang ditibakan kepada manusia. Maka Allah berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalimat subhana kemudian untuk menegaskan kembali bahwa peristiwa Isra ini benar-benar terjadi dan benar-benar itu dalam keadaan nyata, bukan mimpi dan bukan ruh saja, tapi jisman waruhan, ya, antara jisim dan ruh. Maka
kalimat selanjutnya asro. Kalau dilihat dari kamus, ternyata asro itu dari kata saro ya, saro yasri, sairon itu artinya ya berjalan pada malam hari. Ketika kalimat saro ini kalau berdasarkan ilmu gramatikal bahasa Arab itu merupakan fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak memerlukan objek. Maka ketika saro abduhu berarti yang berjalan adalah abdunnya, tidak ada yang memperjalankan. Tapi kalimat asro, nah menurut ilmu nahwu itu dirubah dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Seperti dalam kitab Jurumiyah yang sangat simpel sekali dan maknanya sangat luas untuk membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi atau fi'il yang asalnya tidak memerlukan objek menjadi memerlukan objek kan dengan 3 ya. Pertama biziyadatil hamzah seperti nazala turun, angzala menurunkan, atau bitad'ifil ain nazala turun, nazzala menurunkan. Kemudian menurut kitab Jurumiyah itu atau ditambah dengan ba di akhirnya. Zahabtu bi Muhammadin artinya saya memberangkatkan Muhammad. Maka setelah saya, mudah-mudahan ini tidak keliru, maka setelah saya analisis ternyata kalimat saro untuk menegaskan benar-benar Allah yang memperjalankannya biar kita benar-benar yakin, maka tad'if dijadikan asalnya lazim ke muta'addi itu dengan 2 kata, 2 huruf. Pertama biziyadatil hamzah asro ya, kedua dengan menambahkan ba di akhirnya. Asro bi abdihi. Jadi benar-benar Allah yang memperjalankannya, bukan Rasulullah yang berjalan sendiri. Kalau seandainya menggunakan saro, mungkin orang banyak yang tidak percaya karena Rasulullah yang berjalannya. Tapi kalau asro bi abdihi, ini mutlak adalah Allah yang memperjalankannya. Dari kalimat ini, dari ayat ini sudah sepantasnya dan wajib kepada kita meyakini bahwa peristiwa Isra itu benar-benar terjadi. Kemudian adapun ke peristiwa Mi'raj ternyata ditemukan dalam surah yang lain. Jadi peristiwa Isra di dalam surah Al-Isra, sedangkan Mi'raj ditemukan dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sudah dijelaskan barusan mengenai peristiwa Isra berdasarkan pendekatan bahasa yang sangat luar biasa, sangat masuk akal dan memang meyakinkan keimanan kita. Kemudian dalam surah An-Najm juga peristiwa Mi'raj ada kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berucap tentang Al-Qur'an berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang ucapkan tentang Al-Quran adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalau dilihat juga dari kalimat tadi asro, ternyata perbedaan antara menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, jadi mempunyai objek, kan ada yang biziyadatil hamzah dengan angzala atau dengan bitad'ifil ain dan jadi nazzala. Secara bahasa Indonesia sama aja artinya menurunkan. Lalu apa bedanya? Bedanya ternyata ketika kalimatnya anzala pasti itu turunnya seketika dan satu kali. Dalam Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini menceritakan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya secara langsung. Maka kalimatnya menggunakan angzala.
Tapi kalau ketika inna nahnu nazzalna dzikra, artinya dalam bahasa Indonesia mengatakan ya kami menurunkan juga kan, tapi menggunakan nazzala, ternyata ini adalah turunnya secara berangsur-angsur. Maka kalimat asro tadi berarti menggunakan wazalnya af'ala. Maka peristiwa Isra ini hanya terjadi satu kali. Jadi kalau ada orang zaman sekarang mengatakan saya berpun Isra, itu malin Isra sero sebenarnya. Nah, jadi tidak akan terjadi lagi. Ini luar biasa menggunakan analisis bahasa luar biasa. Jadi kalimatnya menggunakan asro bukan sarro. Maka terjadinya hanya satu kali saja. Kemudian yang lebih ditegaskan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, setelah dianalisis secara bahasa dengan dua surah Al-Isra secara pendekatan bahasa, kemudian dianalisis juga surah An-Najm dengan ungkapan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi secara jisman wa ruhan, bukan cerita, bukan hanya cerita pendek atau hanya dongeng saja. Apalagi hadirin rahimakumullah, seluruh perkara yang diceritakan, yang diinformasikan di dalam Al-Quran, maka benar-benar akan terbukti dan benar-benar kalaupun acara itu atau agenda itu atau peristiwa itu diceritakan akan terjadi, maka itu pasti terjadi, apalagi yang sudah terjadi. Salah satu kemujizatan Al-Quran, hadirin rahimakumullah, Al-Quran banyak menceritakan peristiwa yang belum terjadi dan peristiwa itu terjadi. Apalagi Isra Mi'raj ini adalah menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Dalam Al-Quran sesuatu yang belum terjadi saja ketika diceritakan oleh Al-Quran pasti terjadi. Sehingga itu kemujizatan Al-Quran. Sebagai contoh ada surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Mungkin di antara kita kebanyakan dikira bahwa surah ini turun setelah Abu Lahab meninggal dunia. Padahal surah ini turun justru masih ada Abu Lahab. Coba kita lihat asbabun nuzul dari surah Tabbat ini, Al-Lahab ini, ada dalam Sahih Bukhari. Ketika suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan kaumnya di Bukit Sofa. Rasulullah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mengatakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita baik pagi maupun petang. Maka kaum Quraisy pada waktu itu mengatakan, kami sangat percaya. Tiba-tiba ada Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada. Celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah karena hanya ini kami dikumpulkan? Maka Allah menegaskan, tabbat yada abi lahabiu watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sampai seterusnya. Seandainya ketika ayat ini turun, Abu Lahab langsung bersyahadat, kemudian masuk Islam, maka surah ini menjadi surah yang bohong. Tapi Abu Lahab kan tidak, sampai akhirnya hayatnya tidak kan. Padahal surah ini turun ketika Abu Lahab masih ada. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak bersyahadat dan tidak memeluk Islam. Ketika tidak bersyahadat memeluk Islam, maka surah ini benar-benar terjadi. Kalau diceritakannya setelah Abu Lahabnya meninggal tidak aneh. Tapi ini mah diceritakannya ke Abu Lahab ketika beliau masih ada.
Oleh karena itu, apapun yang diceritakan, diinformasikan Al-Quran, hendaknya kita amanna billah, amanna bima anzalallah. Kita iman kepada Allah, iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baik peristiwa itu diceritakan yang akan datang, apalagi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah diceritakan sesuatu yang sudah terjadi kemudian diceritakan. Al-Quran itu sesuatu yang belum terjadi juga. Kalau sudah ada di dalam Al-Quran, maka kita harus beriman kepadanya agar kita selamat dunia dan akhirat. Seperti dalam Al-Quran, wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kita yakini seperti apa sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Kemudian ayanu nimbun minyak katanya. Nah itu ya, wailul lil mutaffifin ini. Hati-hati ini. Ya jangan sampai mengatakan bohong eta mah. Buktinya mah saya kaya wae, awas. Suatu hari nanti pasti terjadi. Inilah Al-Quran menceritakan sesuatu yang akan terjadi, dan sesuatu itu benar-benar terjadi. Apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pada buahnya Isra dan Mi'raj adalah bagaimana menceritakan sholat yang asalnya, kata dokter kemarin, Dr. Syekh Muhammad Sa'ad, asalnya 5 waktu, asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu secara pelaksanaannya, tapi secara ajrunnya, sawabnya, ganjarannya sama, yaitu 50 waktu ganjarannya itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat dan meyakinkan kita bertambah iman kepada Allah, bertambah yakin dan keimanan kepada apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quranul Karim. Semua informasi dalam Al-Quran, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, maka kita senantiasa beriman kepada Al-Quranul Karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.